Alhamdulillah baik dan sehat. Tadi kesininya pakai apa? Tadi saya bawa kendaraan sendiri sih. Siap. Oke, mungkin saya sebelum itu berterima kasih nih sama kamu karena udah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara. Nah, selain itu terima kasih juga kamu udah tertarik untuk melamar di Mental Health Center. Oke. Seperti yang kamu ketahui, kami sudah membuka lowongan pekerjaan untuk menjadi asisten psikolog. Nah, pastinya kamu sudah mengetahui apa aja kualifikasi yang kami butuhkan berdasarkan pengumuman yang kami sebarluaskan. Nah, untuk itu sebelumnya perkenalkan, saya Ragisa Salsabila Diani. Saya adalah seorang psikolog di Mental Health Center. Saya juga menjadi pimpinan di Mental Health Center. Nah, untuk itu saya sekarang ingin mengetahui nih lebih dalam tentang bagaimana sih pengalaman kerja kamu. Selain itu nantinya kamu juga boleh untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan, dan juga saya ingin kamu menjelaskan bagaimana sih situasi dan juga posisi kamu di pengalaman kamu kemarin. Nah, untuk itu nanti kamu boleh menyimak pertanyaan saya untuk menjawab dengan seksama. Oke, mungkin saya langsung saja untuk mungkin awalnya saya ingin tahu nih, coba kamu menceritakan bagaimana sih latar belakang dan juga identitas dari kamu. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ulfia Pipia. Saya lahir 25 Oktober tahun 1998. Saya merupakan salah satu lulusan dari Sarjana Psikologi dari Universitas Andalas pada tahun 2020. Sebelumnya, saya sudah memiliki pengalaman kerja menjadi asisten psikolog di Harmoni Psikologi Terapi selama 2 tahun masa kerja. Selama saya kerja, saya membantu banyak hal seperti melakukan scoring, melakukan pengelolaan tes, saya juga membantu dalam administrasi, serta juga menganalisis hasil dan data dari pasien, seperti itu, Bu. Dan saya juga memiliki beberapa kemampuan seperti komunikasi. Saya juga memiliki kemampuan dalam Microsoft Office seperti Word dan Excel. Saya juga mahir dalam berbahasa Inggris. Saya juga memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah yang baik, serta saya memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja. Oke. Nah, mungkin selanjutnya nih, sebelum lanjut lebih dalam nih, saya ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana sih kamu bisa mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana sih kelebihan dan kelemahan yang kamu miliki. Oke, baik, terima kasih sebelumnya, Bu. Untuk kelebihan saya sendiri, saya merupakan orang yang bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada saya. Saya juga merupakan orang yang mau belajar hal baru dan mudah bersosialisasi dengan lingkungan kerja. Untuk kekurangan saya sendiri, saya mungkin salah satu orang yang mudah mengalami sedikit tekanan apabila saya tidak bisa mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Namun untuk kekurangan saya itu, saya bisa mengatasinya dengan berbagai hal berdasarkan pengalaman yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Dimana ketika saya merasa stres, saya melakukan hal-hal yang membuat saya merasa lebih nyaman, seperti saya mencoba untuk menunda sebentar faktor yang membuat saya itu stres, dan kemudian saya melakukan aktivitas yang membuat saya nyaman dan meningkatkan mood saya kembali, sehingga setelah itu saya melakukan pengerjaan ulang kepada tugas sebelumnya yang menjadi stresor saya. Seperti itu kurang lebih. Jadi kamu udah mengetahui nih bagaimana kelebihan dan kelemahan yang kamu miliki, dan juga bisa dan tahu juga bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Selanjutnya, saya ingin kamu menceritakan bagaimana sih pengalaman ketika kamu berada di dalam situasi di mana kamu harus bekerja sama dengan tim untuk mengatasi suatu tantangan dan hambatan yang tidak terduga. Nah, jelaskan bagaimana sih peran kamu di dalam hal itu, dan juga bagaimana sih kamu berinteraksi dengan rekan kerja yang lain. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Sebelumnya, dalam berkolaborasi atau bekerja sama dalam tim, tentu saya membangun hubungan yang baik terlebih dahulu, Bu. Dimana pada awal kerja, seperti pengalaman saya sebelumnya atau berdasarkan pengalaman saya membangun hubungan pertemanan di masa kuliah atau di masa sekolah dulu, saya lebih sering memulai percakapan atau memulai interaksi gitu, sehingga saya juga membangun personal branding yang baik dan membangun kesan atau first impression yang baik kepada rekan-rekan tersebut, yang mana nantinya akan membantu saya
menjalani tugas itu akan menjadi lebih enjoy dan juga saya menjadi lebih nyaman gitu berada dalam suatu tugas atau dalam suatu pekerjaan gitu. Karena jika rekan-rekan saya juga sportif, tentunya pekerjaan yang akan saya lakukan itu akan berjalan secara maksimal dan juga efektif terhadap perusahaan. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Saya ingin juga kamu menceritakan bagaimana sih pengalaman kamu dalam situasi di mana kamu itu harus mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan tim. Nah, bagaimana sih kamu mengambil keputusan? Bagaimana sih kamu menangani situasi tersebut? Oke, baik, terima kasih sebelumnya, Bu. Dalam mengatasi hal tersebut, berdasarkan pengalaman saya pernah mengalami kondisi di mana saya sudah mempunyai planning untuk diri saya sendiri seperti self reward setelah melakukan suatu tugas yang cukup berat bagi saya gitu kan, Bu. Nah, namun seperti yang kita tahu, kita tidak bisa menebak situasi tidak terduga. Dimana pada saat itu ada klien yang memang tiba-tiba datang dan sangat membutuhkan terapis gitu pada perusahaan sebelumnya, sehingga saya yang berperan sebagai asisten psikolog dibutuhkan untuk hadir pada saat itu. Dan untuk mengatasi hal itu, seperti yang sudah saya sampaikan, saya memiliki motivasi yang kuat dalam bekerja, sehingga saya lebih mementingkan atau mengutamakan terlebih dahulu pekerjaan saya dan menunda agenda saya yang mungkin sudah cukup lama saya rencanakan sebelumnya. Dan setelah tugas saya selesai pada pekerjaan saya kembali melakukan aktivitas yang sudah saya rencanakan atau self reward itu, Bu. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin Anda menceritakan bagaimana sih pengalaman ketika bekerja pada sebuah proyek di mana orang-orang itu memiliki latar belakang yang sangat beragam untuk bersatu untuk mencapai suatu tujuan. Oke, Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Hal tersebut tentunya sering terjadi pada dunia kerja, bahkan bukan di dunia kerja saja, di hubungan pertemanan pun perbedaan latar belakang itu pastinya ada karena manusia itu sendiri memiliki background yang berbeda-beda gitu, Bu. Nah, untuk mengatasi atau menjalankan suatu pekerjaan dengan latar belakang rekan kerja yang berbeda-beda, saya biasanya lebih menyesuaikan dengan budaya yang ada gitu dengan perusahaan maupun dengan teman-teman saya. Seperti pengalaman saya berasal dari Kota Padang dan sebelumnya saya bekerja di perusahaan yang cukup berbeda dengan kondisi saya, di mana banyak orang-orang yang orang dari luar yang merantau ke tempat tersebut seperti dari Medan, dari Jawa dan lain sebagainya, yang memang interaksinya pun pastinya berbeda dari Medan yang mungkin sedikit sangat berbeda dengan di Padang sendiri, begitupun di Jawa. Namun saya melakukan membangun hubungan yang baik dan juga menyatukan persepsi ataupun pendapat sehingga tujuan dari perusahaan itu tetap tercapai dan menekan ego dari masing-masing diri saya dan teman-teman saya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin kamu menceritakan nih bagaimana sih kamu dalam menunjukkan dedikasi kamu dan juga kegigihan kamu dalam mencapai suatu tujuan. Coba saya ingin kamu menyampaikan kalau kamu memiliki pengalaman sebelumnya, coba tolong sampaikan berdasarkan pengalaman yang pernah kamu lalui. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Untuk dedikasi atau menunjukkan gimana kontribusi saya terhadap suatu pekerjaan, pada pengalaman saya sebelumnya, seperti yang sudah saya sampaikan, saya memegang erat pada prinsip yaitu saya harus bisa profesional dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi urusan pribadi yang memang tidak terlalu urgent itu akan bukan saya hiraukan, melainkan saya kebelakangkan terlebih dahulu, yang itu saya lebih mengedepankan kepentingan dari suatu pekerjaan saya, karena bagi saya suatu pekerjaan itu merupakan hal yang penting, karena dari pekerjaan itu saya juga dapat pengalaman yang baru, saya juga belajar di situ, di mana hal itu nantinya juga berpengaruh atau bermanfaat buat diri saya sendiri, seperti itu, Bu. Nah, untuk menunjukkan dedikasi saya, tentunya saya akan mengerjakan seluruh tugas atau job desk yang diberikan kepada saya dengan sebaik mungkin, di mana saya akan berusaha memberikan hasil yang baik dan juga melakukan pekerjaan saya dengan sangat hati-hati sehingga nanti hasilnya tidak merugikan baik diri saya ataupun baik dari perusahaan itu, seperti itu. Selanjutnya, saya ingin Anda menceritakan bagaimana sih ketika Anda menggunakan komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal untuk membangun sebuah kepercayaan dan rasa nyaman dengan klien, bagaimana sih, apa sih yang
Anda lakukan berdasarkan pengalaman yang telah Anda miliki? Oke, baik, sebelumnya terima kasih. Berdasarkan pengalaman saya, cara saya untuk membangun komunikasi baik itu verbal maupun non-verbal, yaitu saya melihat terlebih dahulu bagaimana latar belakang dari rekan-rekan kerja saya gitu Bu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, saya itu memiliki rekan kerja yang memiliki latar belakang yang sangat beragam gitu Bu. Ada yang seperti dari Medan, ada yang dari Jawa dan lain sebagainya. Nah, untuk itu saya melihat terlebih dahulu seperti apa kepribadian dari teman-teman saya. Mungkin saya menganalisis singkat gitu Bu, gimana teman-teman saya ini dalam berkomunikasi, sehingga saya menyesuaikan komunikasi yang memang nyaman buat saya dan juga rekan saya. Dan pada komunikasi verbal biasanya saya lebih menjaga tutur kata dan juga membangun atau mengungkapkan hal-hal yang memang tidak menyinggung pihak lain atau rekan-rekan kerja yang lain. Dan begitu pula dengan komunikasi non-verbal, saya lebih sering tersenyum, saya juga berusaha untuk ramah dengan rekan-rekan kerja saya, sehingga mereka memiliki pandangan atau persepsi yang baik terhadap diri saya dalam komunikasi di lingkungan kerja. Oke, tadi Anda menyinggung dengan hubungan Anda dan komunikasi Anda dengan rekan. Nah, saya ingin tahu bagaimana sih ketika Anda itu dihadapi dengan suatu situasi di mana ada klien nih, dia marah, dia tantrum, atau dia itu memiliki kecemasan atau juga frustasi. Bagaimana sih Anda menggunakan kemampuan komunikasi Anda untuk menghadapi kasus seperti itu? Baik, terima kasih sebelumnya Bu. Untuk mengatasi kasus seperti itu, pastinya saya akan melakukan komunikasi yang baik, seperti menanyakan atau mencoba menenangkan terlebih dahulu. Karena pasalnya berdasarkan pengalaman saya dan juga yang seperti yang sudah saya pelajari pada masa kuliah saya, dari pengetahuan yang saya peroleh, ketika suatu klien itu mengalami reaksi yang mungkin tidak terduga seperti tantrum atau cemas, kita tidak bisa langsung melakukan intervensi, melainkan kita harus terlebih dahulu menenangkan pasien agar tidak terjadinya bias ketika melakukan suatu terapi seperti itu Bu. Nah, untuk hal tersebut biasanya saya akan mencoba menenangkan si klien agar merasa nyaman kembali. Nah, setelah mereka nyaman, saya akan kembali mencoba membangun suasana yang lebih nyaman sehingga terapi dapat berjalan dengan lancar dan dapat menangani atau mengatasi permasalahan yang terjadi pada klien tersebut. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih, saya ingin mengetahui berdasarkan pengalaman yang Anda miliki, bagaimana sih Anda ketika Anda itu harus bertanggung jawab atas suatu tugas yang sangat penting dan itu berada di antara tugas-tugas yang lainnya. Pastinya tugas Anda itu nantinya tidak akan satu dan pastinya sangat banyak. Nah, bagaimana sih Anda memprioritaskan tugas itu ketika Anda memiliki banyak hal yang harus Anda kerjakan, baik itu sebagai asisten psikolog ataupun sebagai diri Anda sendiri? Oke, baik, terima kasih sebelumnya Bu. Untuk mengatasi situasi tersebut, sebelumnya saya sudah menetapkan skala prioritas terlebih dahulu, di mana saya menentukan rentang tugas atau tingkat kesulitan maupun keurgensian dari tugas itu sendiri gitu Bu. Nah, pastinya dalam dunia kerja kita tidak diamanahkan hanya pada satu tugas, pasti bakalan banyak tugas lainnya. Oleh karena itu saya berusaha untuk mementingkan atau memprioritaskan tugas yang memang memiliki tingkat kepentingan atau tingkat urgensi yang lebih tinggi dari tugas lainnya, dan juga mengerjakannya secara hati-hati. Nah, namun saya juga dalam menganalisis situasi tersebut, saya juga melakukan atau mengerjakan tugas dengan waktu yang memang bisa saya lakukan, yaitu dalam artian bukan mendekati deadline dari tugas itu sendiri, karena jika tugas dikerjakan dalam waktu yang berdekatan dengan deadline-nya pasti tidak akan efektif gitu Bu. Oleh karena itu saya sebisa mungkin berusaha untuk mengerjakan tugasnya dengan waktu yang memang cukup, yaitu dengan penuh hati-hati dan juga menentukan skala prioritas seperti itu. Oke, selanjutnya saya ingin Anda nih menceritakan gimana sih waktu dimana Anda itu memiliki tanggung jawab yang jelas, tetapi Anda itu dihadapkan dengan godaan yang sangat banyak, mungkin dari lingkungan pertemanan Anda di luar dunia kerja, ataupun mungkin hal-hal lain yang untuk Anda itu sangat menggoda dan susah untuk Anda menjauh dari hal tersebut. Nah, tapi hal itu dapat membuat pekerjaan Anda menjadi keteteran dan juga tertunda. Nah, bagaimana sih Anda mengatasi persoalan tersebut agar Anda itu tetap berada di dalam zona atau keteraturan dalam menjalankan pekerjaan Anda?
Baik, terima kasih sebelumnya Bu. Untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama yang harus saya ingat adalah tujuan. Dimana tentu dalam melakukan suatu tugas, saya memiliki tujuan dan tugas itu sendiri pun pasti terdapat tujuan gitu Bu. Berdasarkan pengalaman saya, mungkin di masa saya kuliah, seperti yang kita tahu pada mahasiswa akhir itu terdapat skripsi, di mana itu merupakan tugas akhir pada mahasiswa. Nah, pada masa itu saya dihadapkan dengan berbagai godaan seperti ajakan dari teman-teman saya untuk bermain, untuk liburan, di mana kan hal itu dapat mengganggu proses saya dalam mengerjakan skripsi, yaitu dapat membuang waktu saya, lalu dapat menunda kelulusan saya. Namun untuk mengatasi hal tersebut, saya lebih menekankan atau berpegang kuat pada prinsip saya bahwa saya memiliki tujuan, yaitu tujuan saya untuk lulus menjadi sarjana psikologi, sehingga godaan-godaan yang menurut saya atau hal-hal yang tidak terlalu penting saya hiraukan agar tujuan saya itu tetap tercapai. Dan pada saat itu saya melakukan itu sehingga saya dapat mengerjakan tugas skripsi atau tugas akhir saya dengan baik, dan saya juga lulus dalam jangka waktu yang cukup cepat dan tepat waktu seperti itu. Saya ingin Anda menceritakan lagi berdasarkan pengalaman Anda nih. Bagaimana sih Anda mengelola suatu dokumen atau data? Karena seperti Anda tahu, lingkup kerja ini itu sangat berkaitan dengan data dan juga analisis terhadap hal itu. Nah, bagaimana nih jika Anda menghadapi suatu masalah? Nah, dan saya ingin Anda memberitahu apa sih solusi yang Anda lakukan terhadap pengalaman yang terjadi pada Anda. Oke, baik, sebelumnya Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya dalam menganalisis data, tentunya saya sangat berhati-hati, di mana data ini merupakan hal yang sangat penting. Apabila terdapat sedikit kesalahan saja itu dapat mempengaruhi kedepannya, seperti itu kan Bu. Nah, saya seperti yang sudah saya sampaikan, saya memiliki keahlian yang baik dalam bidang Microsoft Office seperti Word, Excel, dan aplikasi lainnya. Nah, saya memanfaatkan hal tersebut untuk mengelola data atau menganalisis data, baik itu data klien ataupun data lainnya. Nah, berdasarkan pengalaman saya, yaitu pada masa saya kerja sebelumnya, saya pernah mengalami permasalahan di mana data yang saya terima itu tidak sesuai dengan data asli gitu. Namun hal yang saya lakukan yaitu untuk merecek kembali apakah kesalahan itu terletak di mana, seperti itu Bu. Dan saya memastikan kembali dengan pihak pimpinan, di mana waktu itu pihak pimpinan memberikan data klien kepada saya untuk menganalisis, namun data itu tidak sesuai dengan berkas yang saya terima, seperti itu Bu. Nah, oleh karena itu saya mau dicek kembali, menghubungi pihak terkait sehingga nantinya informasi yang kita terima itu tidak salah dan juga tidak berlanjut gitu untuk salah ke depannya, seperti itu. Oke. Nah, nantinya ketika Anda menjadi seorang asisten psikolog, pastinya Anda itu tidak jauh-jauh dengan namanya administrasi tadi. Nah, selain itu dalam administrasi juga ada pastinya terkait dengan bagaimana sih mengadministrasikan jadwal, mengatur jadwal, dan juga menjadwalkan kegiatan untuk memastikan nih kelancaran aktivitas kita dalam bekerja. Karena pastinya kita akan dihadapi dengan mungkin klien yang tidak memiliki klien yang tidak memiliki perencanaan untuk konsul mungkin, atau mendadak datang saja dan sebagainya. Kan itu membutuhkan pengaturan jadwal yang semestinya dan yang harus kamu kuasai. Nah, bagaimana sih kamu dalam mengatur jadwal dan juga menjadwalkan kegiatan itu untuk memastikan kelancaran dalam bekerja? Oke, baik, terima kasih sebelumnya Bu. Seperti berdasarkan pengalaman saya pada pengalaman kerja sebelumnya, di mana perusahaan saya atau lembaga terapi saya itu memiliki schedule tertentu untuk klien dalam melakukan terapi, di mana hal itu dari hari Senin sampai Jumat, dan di weekend itu terapi tidak dilaksanakan. Nah, jadi saya untuk mengatur waktu saya sendiri, saya membuat time schedule di mana dari Senin sampai Jumat itu dari pagi sampai pukul 5 sore saya memang berada di tempat kerja untuk melakukan pekerjaan saya. Nah, setelah itu setelah melakukan pekerjaan atau dari jam 5 sore ke atas, saya biasanya menggunakan waktu saya untuk beristirahat dan diselingi dengan mengerjakan tugas-tugas yang memang dikerjakan dari rumah, seperti itu Bu. Nah, untuk gimana dengan keadaan apabila terdapat terdapat klien yang melakukan konsul mendadak, itu biasanya menjadi permasalahan yang mungkin lebih ditangani oleh perusahaan, seperti itu. Nah, saya yang sebagai asisten psikolog biasanya juga hanya menyesuaikan dengan aturan yang telah dibuat perusahaan. Namun apabila kondisi tersebut memang tidak bisa
dihindari atau memang harus dilakukan, saya pribadi seperti yang saya bilang akan menekan atau membelakangi kepentingan pribadi saya dan mengutamakan pekerjaan saya seperti itu. Oke, berarti Anda tetap akan mendahulukan kepentingan klien walaupun itu sudah berada di luar time schedule, seharusnya Anda istirahat mungkin gitu. Iya, mungkin saya akan mengutamakan itu jika memang dari pihak perusahaan dan dari kliennya memang sangat membutuhkan bantuan dan tidak bisa untuk ditunda atau dihindari seperti itu, Bu. Selanjutnya nih, ketika Anda melakukan pekerjaan sebelumnya, pastinya Anda itu memiliki tugas atau proyek yang sudah Anda kerjakan dengan penuh semangat dan juga dedikasi. Nah, apa sih yang membuat Anda itu begitu semangat dan memiliki motivasi untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan baik? Oke, baik, terima kasih sebelumnya Bu atas pertanyaannya. Hal yang membuat saya gigih untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek itu karena mungkin sebagai manusia kita memiliki rasa empati gitu. Nah, sebagai asisten psikolog tentunya kita lebih sering mengatasi permasalahan gitu kan Bu, baik itu permasalahan dari kesehatan ataupun gangguan dari gangguan mental pada klien gitu. Nah, ketika saya berhasil mengerjakan suatu proyek, saya merasakan hal yang membahagiakan atau hal yang sangat puas gitu Bu, dimana saya merasa saya dapat berguna menjadi seorang manusia yang dapat membantu orang lain seperti itu Bu. Sehingga ketika saya mendapatkan tugas-tugas baru, apalagi terlibat langsung dengan klien, saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik sehingga nantinya klien mendapatkan hasil yang baik untuk kesembuhannya, dan begitu pula dengan saya mendapatkan pembelajaran ataupun pengalaman yang sangat berarti bagi kehidupan saya seperti itu Bu. Nah, saya juga ingin Anda menceritakan nih bagaimana sih pengalaman Anda dalam menghadapi situasi di mana Anda itu mengalami kegagalan atau juga mengalami suatu rintangan dalam mencapai tujuan Anda. Nah, apakah Anda akan tetap termotivasi untuk menyelesaikan itu atau meninggalkan begitu saja atau melanjutkan perjuangan meskipun menghadapi berbagai ketakutan dan juga rintangan? Oke, baik, terima kasih sebelumnya Bu. Berdasarkan pertanyaan Ibu dan berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, sebelum saya bekerja di instansi sebelumnya, saya itu pernah melamar beberapa pekerjaan terlebih dahulu. Namun saya juga mendapat penolakan dari beberapa instansi yang mungkin saya tidak tahu alasannya apa. Nah, dari saya pribadi tidak mengambil hal tersebut menjadi hal yang negatif, melainkan saya menjadikan hal itu sebagai motivasi saya untuk tetap belajar dan mencari tahu nih apa sih yang menyebabkan saya ditolak, sehingga hal itu faktor yang membuat saya gagal itu akan saya pelajari, lalu saya akan perbaiki sehingga dapat menjadi lebih baik dan dapat membuat saya mendapat atau mencapai hal yang saya ingin tuju gitu Bu. Dan seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya, berdasarkan pengalaman saya merasa mungkin saya kurang semangat dalam proses rekrutmen pada waktu itu, sehingga saya memikirkan apa yang menjadi permasalahan saya, atau saya melakukan introspeksi diri dan saya melakukan perbaikan pada permasalahan itu, sehingga akhirnya saya diterima pada instansi sebelumnya sebelum saya melamar ke instansi ini kembali. Nah, selanjutnya nih, pastinya Anda pernah mengalami situasi di mana Anda itu harus membuat suatu keputusan yang sulit dengan informasi yang terbatas. Nah, baik itu mungkin dalam pekerjaan Anda ataupun dalam kehidupan Anda sehari-hari. Saya ingin tahu bagaimana pengalaman Anda dalam menyelesaikan itu. Oke, baik, terima kasih sebelumnya Bu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, biasanya saya lebih menekankan informasi yang saya dapat, atau saya lebih mengkaji nih dari informasi yang mungkin sangat terbatas itu, hal apa yang atau poin-poin penting apa yang memang bisa saya ambil, sehingga dalam mengatasi suatu permasalahan berdasarkan informasi yang saya terima, saya mampu menyelesaikan permasalahan walaupun informasi yang tersedia itu sangat terbatas gitu Bu. Nah, seperti pengalaman saya sebelumnya, pada waktu itu saya melakukan suatu tugas di mana saya memiliki informasi yang sangat sedikit dari klien itu, di mana klien yang melakukan terapi pada instansi sebelumnya itu tidak mengalami terlalu banyak gejala ya gitu ya Bu. Yang mungkin hal itu belum bisa saya simpulkan gitu, dimana saya tidak bisa menyimpulkan secara langsung sebenarnya apa yang dialami oleh si klien ini. Namun berdasarkan informasi yang sudah disampaikan oleh klien kepada saya mengkaji dan saya berkaca kembali kepada pembelajaran ataupun berdasarkan panduan dari
psikologi itu sendiri terkait gangguannya, sehingga pada akhirnya saya mampu membantu klien untuk mengetahui apa sih sebenarnya gangguan yang dia alami dan melakukan pengobatan pada klien tersebut, seperti itu. Nah, sekarang nih saya ingin Anda memposisikan diri Anda ketika Anda itu dihadapkan dengan klien yang memiliki depresi berat, kemudian dia itu menolak nih untuk dilakukan terapi. Nah, karena dia tidak mengikuti terapi, pastinya dia tidak akan menunjukkan kemajuan. Nah, bagaimana sih Anda menganalisis hal tersebut? Oke, baik, terima kasih sebelumnya Bu. Mungkin di sini saya sebelumnya pada pengalaman sebelumnya belum pernah mengalami situasi seperti ini, dan karena saya juga berperan sebagai asisten psikolog yang tidak terlalu berfokus pada gangguan yang cukup berat. Jadi saya lebih ke gangguan yang ringan dan menengah seperti itu Bu, tidak terlalu ke atas karena saya sendiri belum mengambil profesi psikolog seperti itu. Nah, untuk mengatasi permasalahan itu, apabila saya di posisi psikolog nantinya, mungkin saya akan berfokus dulu kepada pihak keluarga, karena bagaimanapun dorongan dari keluarga itu merupakan salah satu faktor penting yang mendorong klien untuk melakukan terapi gitu kan Bu, dan melakukan pengobatan. Oleh karena itu saya lebih melakukan family therapy seperti yang sudah saya dapatkan sebelumnya, di mana kita mendorong keluarganya untuk memberikan dukungan dan memberikan support kepada klien agar mau mengikuti terapi sehingga dapat sembuh dari gangguan yang dialaminya, seperti itu Bu. Oke, selanjutnya nih, pastinya setiap klien itu membutuhkan hasil yang berbeda-beda. Nah, ada yang ingin cepat, ada mungkin yang dia tidak memiliki waktu yang menentu. Anda mungkin akan lebih leluasa lah ketika melakukan analisis untuk mendapatkan hasil nantinya. Nah, saya ingin Anda menceritakan bagaimana sih pengalaman Anda dalam menyelesaikan tugas atau proyek yang memiliki batas waktu yang ketat, yang bisa dibilang kayak, wah ini baru hari ini nih dia melakukan terapi, tapi dia ingin besok, atau dia baru hari ini melakukan tes tapi dia ingin besok nih hasilnya keluar. Bagaimana sih Anda mengelola waktu Anda, padahal Anda itu memiliki waktu sendiri, memiliki time schedule sendiri seperti yang Anda bilang sebelumnya. Oke, baik, terima kasih sebelumnya Bu. Untuk mengatasi situasi tersebut, pastinya seperti yang kita ketahui, dalam melakukan intervensi tentu terdapat range waktu gitu lah Bu. Nah, apabila seperti kasus yang Ibu jelaskan, mungkin saya lebih memberikan arahan kepada klien bahwa hasil itu tidak dapat diperoleh secepat itu gitu. Walaupun mungkin nantinya saya mengorbankan waktu saya secara pribadi, saya tidak masalah. Namun berdasarkan panduan dari psikologi itu sendiri, dalam melakukan intervensi tidak bisa langsung hasilnya kita peroleh dalam jangka waktu yang singkat gitu Bu. Karena jika kita memperoleh hasil dalam waktu singkat, takutnya bakalan terjadi bias dan itu malah menimbulkan permasalahan baru. Jadi saya lebih mengarahkan kepada klien atau memberikan keterangan atau penjelasan lebih lanjut bahwasannya tes yang dilakukan itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memperoleh hasilnya gitu Bu. Nah, oke, ini kita udah sampai di akhir-akhir dan penghujung wawancara. Mungkin sebagai seorang asisten psikolog juga menurut saya Anda juga perlu untuk mengetahui bagaimana sih asesmen. Anda juga harus mengetahui bagaimana kemampuan Anda dan juga bagaimana sih keterampilan Anda dalam melakukan asesmen dan untuk menolong kan dalam menolong jalannya proses asesmen dengan psikolog. Nah, saya ingin Anda menceritakan bagaimana sih pengalaman Anda dalam melakukan berbagai jenis assessment, atau mungkin kalau satu pun nggak apa-apa ketika Anda itu apakah Anda sudah pernah melakukan assessment. Saya ingin Anda menceritakan bagaimana pengalaman Anda, bagaimana posisi Anda di dalam melakukan assessment tersebut. Oke, baik, terima kasih sebelumnya Bu. Berdasarkan pengalaman kerja saya pada instansi sebelumnya, yaitu sebagai asisten psikolog, saya pernah terlibat dalam beberapa asesmen seperti pada gangguan ADHD pada anak. Saya juga pernah terlibat pada gangguan mood pada anak atau gangguan-gangguan lainnya gitu Bu. Nah, pada proses itu saya terlibat sebagai asisten psikolog, yaitu membantu psikolog dalam melakukan intervensi ataupun asesmen. Seperti saya lebih ke membantu menyiapkan peralatan atau kebutuhan dalam melakukan intervensi ataupun asesmen. Nah, untuk melakukan asesmen ini sendiri, saya sudah memiliki fondasi atau pengetahuan dasar dari pembelajaran saya pada masa kuliah sebelumnya Bu. Nah, pasti saya memiliki
memiliki pengetahuan terkait asesmen walaupun mungkin tidak seluas pengetahuan oleh seorang psikolog seperti itu Bu. Nah, namun dalam berdasarkan pengalaman saya pernah terlibat dalam melakukan asesmen yaitu seperti cognitive behavioral therapy atau CBT, di mana saya membantu klien untuk mengatasi permasalahannya dengan yaitu kognitif terapi seperti menekan pikiran-pikiran buruknya atau mendorong pikiran buruk itu menjadi pemikiran yang lebih baik, dan juga melakukan proses pembelajaran atau memberikan pembelajaran kepada si klien agar dapat mengatasi suatu permasalahan yang sedang dialaminya seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Mungkin ini udah selesai nih pertanyaan dari saya terkait wawancara kita pada siang hari ini. Mungkin saya sedikit menyimpulkan bagaimana selama sesi wawancara tadi untuk kamu sendiri memiliki komunikasi dan kemampuan skill berkomunikasi dan keterampilan yang sangat bagus. Nah, untuk itu saya ingin juga menyampaikan bahwasanya bagaimana sih kinerja kamu dalam tim itu juga bagus, kamu juga dapat menyeimbangkan dengan kehidupan sehari-hari kamu. Selain itu dalam menyelesaikan suatu masalah kamu dapat menganalisisnya dengan baik, dan juga dalam menyeimbangkan kehidupan prioritas pekerjaan juga dan juga kehidupan pribadi. Kamu juga memiliki skala prioritas yang bagus. Nah, pastinya untuk asesmen kamu juga memiliki pengalaman yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk kamu terapkan di pekerjaan dan karir kamu selanjutnya. Nah, mungkin sekian saja. Apakah kamu ada pertanyaan lanjutan terkait dengan wawancara kita pada hari ini? Baik, terima kasih Bu. Mungkin saya memiliki sedikit pertanyaan, yaitu terkait job desk dari asisten psikolog pada instansi ini. Pastinya setiap perusahaan itu memiliki job desk yang berbeda. Oleh karena itu saya ingin mengetahui lebih jelas atau lebih detail terkait job desk asisten psikolog pada instansi ini. Oke. Nah, seperti saya sudah melihat CV kamu juga udah berpengalaman nih dalam melakukan atau dalam menjadi asisten psikolog pastinya, dan juga udah memiliki di sini kamu menuliskan bahwasanya kamu mengoperasikan alat tes, kemudian juga menganalisis data dan juga mengikuti proses konseling dan juga proses terapi. Nah, untuk job desk di perusahaan ini nantinya di mental health center itu juga tidak akan jauh berbeda, sama saja. Namun kamu nantinya mungkin tidak dapat memutuskan suatu permasalahan karena pastinya ada kode etik dan juga profesi psikolog yang akan memutuskan itu. Nah, untuk itu untuk tugas-tugas atau job desk lainnya mungkin seperti administrasi dan hal-hal umum lainnya saja yang kamu yang nantinya kamu seperti menolong bagaimana jalannya proses dalam sesi terapi dan juga intervensi bersama psikolog yang pastinya akan membimbing kamu. Bagaimana nanti kamu juga mendapatkan suatu pembelajaran dalam setiap pekerjaan, karena kami juga berharap nantinya jika orang yang keluar dari sini dan lulus dari sini bukan hanya mendapatkan bukan hanya mendapatkan pengalamannya saja, namun juga mendapatkan pembelajaran dan dapat diterapkan di dunia kerja selanjutnya. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup jelas. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan kamu pada sore hari ini. Saya ketika kamu ada jika ingin ada menanyakan lagi atau ingin ragu terkait penerimaan ini, kamu bisa bertanya pada website atau juga Instagram. Selanjutnya jika kamu ingin mengetahui bagaimana informasi kamu untuk seleksi selanjutnya, kami akan mengirimkan email dan kamu juga bisa melihat informasinya di website kami. Dan selain itu kemungkinan besar hasil akan keluar pada akhir bulan ini sekitar tanggal 30-31 April. Baik, sekian saja. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali Bu. Saya izin pamit ya Bu. Oke.